Orang pada boikot produk Prancis, saya hari ini makan masakan Prancis. Kenapa? Karena Nabi Muhammad mengajarkan kepada saya umatnya untuk memaafkan penghinanya. Kepada seluruh pecinta Nabi alaihi salatu wassalam untuk ikut setiap aksi membela Nabi alaihi salatu wassalam dimanapun Anda berada, kapan saja, di mana saja ada aksi membela Nabi, turun ikut serta secara aktif di dalam aksi tersebut. Tunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi alaihi salatu wassalam, tunjukkan pembelaan kita kepada Nabi yang tercinta, Nabi yang mulia Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang telah dihinakan, dilecehkan oleh Presiden Prancis, yang dihinakan, dilecehkan oleh sebagian masyarakat Prancis, oleh media-media Prancis. Jangan pernah kita diam kalau Nabi kita alaihi salatu wassalam dihina. Tunjukkan kecintaan Nabi, tunjukkan pembelaan kita untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, saya serukan juga kepada segenap umat Islam yang ada di tanah air tercinta Indonesia, abaikan saja kicauan kaum zindik yang pura-pura arif dan pura-pura bijak, menyerukan kepada umat Islam agar tidak marah walaupun nabinya dihina. Ini ajakan yang sesat dan menyesatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada segenap umat Islam di tanah air tercinta Indonesia dan kepada seluruh pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam dari kota suci Makkah Al-Mukarramah, saya serukan kepada seluruh pecinta Nabi alaihi salatu wassalam untuk ikut setiap aksi membela Nabi alaihi salatu wassalam dimanapun Anda berada, kapan saja, di mana saja ada aksi membela Nabi, turun ikut serta secara aktif di dalam aksi tersebut. Tunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi alaihi salatu wassalam, tunjukkan pembelaan kita kepada Nabi yang tercinta, Nabi yang mulia Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Teristimewanya, saya serukan kepada semua untuk ikut aksi 211 di ibu kota Jakarta dan aksi 411 di kota Bandung untuk membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dihinakan, dilecehkan oleh Presiden Prancis, yang dihinakan, dilecehkan oleh sebagian masyarakat Prancis, oleh media-media Prancis. Jangan pernah kita diam kalau Nabi kita alaihi salatu wassalam dihina. Tunjukkan kecintaan Nabi, tunjukkan pembelaan kita untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, jangan pernah diam, jangan pernah berikan ruang sekecil apapun juga kepada siapapun yang ingin merendahkan, melecehkan Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Oleh karenanya, saya serukan juga kepada segenap umat Islam yang ada di tanah air tercinta Indonesia, abaikan saja kicauan kaum zindik yang pura-pura arif dan pura-pura bijak, menyerukan kepada umat Islam agar tidak marah walaupun nabinya dihina. Ini ajakan yang sesat dan menyesatkan. Padahal mereka yang menjual kicauan-kicauan murahan tersebut, pada saat dirinya dihina, organisasinya dihina, tokohnya dihina, kelompoknya dihina, bahkan mereka yang paling depan, paling marah, keluar dari mulutnya sumpah serapah, bahkan lapor sana, lapor sini, dan seterusnya. Tapi manakala nabinya yang dihina, mereka pura-pura arif dan pura-pura bijak. Ini kicauan kaum zindik yang sesat dan menyesatkan, yang harus kita singkirkan, yaitu daripada kehidupan kita di tengah masyarakat. Tunjukkan cinta kita kepada Nabi, tunjukkan pembelaan kita kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Begitu juga abaikan saja semua kicauan kaum zindik yang mengatakan bahwa karikatur itu bukan karikatur Nabi Muhammad, karena wajah Nabi Muhammad tidak ada satupun yang tahu dan tidak ada satupun yang bisa atau boleh menggambarkannya. Jadi karikatur tersebut tidak perlu kita bereaksi, karena itu bukan karikatur Nabi Muhammad. Sampaikan kepada yang bersangkutan, saudara, sampaikan kepada semua masyarakat Indonesia, manakala ada satu gambar binatang, manakala ada satu gambar yang menghinakan, kemudian di situ ditulis bahwa itu yang dimaksud si Anu, atau yang dimaksud si A, atau yang dimaksud si B, maka itu berarti penghinaan bagi yang bersangkutan. Walaupun itu gambar binatang, walaupun itu bukan yang bersangkutan, tapi manakala gambar binatang tersebut dinisbahkan kepada seseorang, berarti itu menjadi penghinaan bagi orang tersebut. Begitu juga karikatur.
Yang karikatur apapun yang digambar dalam karikatur tersebut, yang kita yakini tentu itu bukan wajah Nabi. Tapi pada saat ditulis bahwa ini adalah Nabi Muhammad, pada saat ditulis bahwa ini adalah orang yang bernama Muhammad, pada saat dinisbahkan karikatur tersebut kepada Nabi kita, maka itu menjadi penghinaan yang tidak boleh kita biarkan. Nah, maka itu saya serukan sekali lagi, abaikan saja kicauan-kicauan kaum zindik yang sesat dan menyesatkan, yang pura-pura menjual sikap arif dan bijak, padahal mereka adalah pengkhianat Islam yang ingin memakmurkan pelecehan kepada Islam, kepada Al-Quran, kepada Allah, juga kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Saya serukan sekali lagi, hadiri setiap aksi membela Nabi di mana saja, kapan saja, ikut. Insya Allah kita yang selalu siap membela Nabi kelak akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW untuk mendapatkan rahmat Allah dan masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, selain itu, sehubungan saat ini sedang ada musibah yang menimpa saudara-saudara kita di negeri Turki, dan kita sama tahu bagaimana pimpinan di Turki sana begitu dahsyatnya membela kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Saat ini mereka sedang diuji dan sedang dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, saya ingin mengajak seluruh umat Islam pada saat melakukan aksi membela Nabi tadi, sisihkan sedikit rezeki kita, sisihkan sedikit uang kita, kita galang dana sebesar-besarnya untuk membantu saudara-saudara kita di Turki yang sedang mendapatkan musibah, yang sedang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kan aksi besok ini betul-betul aksi yang luar biasa, aksi untuk menunjukkan cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam, marah tatkala nabinya dihina, sekaligus juga aksi untuk menunjukkan cinta sesama umat Islam yang sedang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aksi besok adalah aksi cinta kepada Nabi dan cinta kepada sesama umat Islam. Tunjukkan, ayo kita bergerak, ayo kita turun, galang dana sebesar-besarnya, tunjukkan kalau kita punya kepedulian. Tentu saja kalau saudara-saudara kita nun jauh di sana kita bantu pada saat kena musibah, saudara-saudara kita yang ada di negeri kita sendiri, manakala dapat terjadi suatu bencana musibah, kewajiban kita untuk membantu mereka. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, ayo aksi bela Nabi hadir, jangan lupa hadir aksi 211 di ibu kota Jakarta dan aksi 411 di kota Bandung. Insya Allah aksi tersebut akan diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini kalau saya istilahkan di kekinian itu terjadi virus atau pemikiran, ya, atau cara berpikir Macronisme. Macronisme itu presiden Prancis itu Emmanuel Macron, ya Emmanuel. Jadi ada sekarang penyakit Macronisme. Macronisme itu mengeneralisir segala sesuatu perbuatan pada kelompok komunitas tertentu. Ya, kejadian kemarin di Prancis seperti kita ketahui bersama gitu kan, ada tindak kekerasan karena satu kondisi tertentu dan kita tidak sepakat dengan semua jenis kekerasan. Silahkan diproses, ya, dengan segalanya. Hukum bisa berlaku dalam konteks keduniaan, Allah melihat dengan konteks yang lain, gitu kan? Ya, semua jenis kekerasan kita tolak, dudukan pada tempatnya. Tapi ingat, kekerasan itu sifatnya bisa banyak. Ya, bagi orang Islam, menghina Rasulullah itu kekerasan yang sangat keji. Menggambarkan Nabi lewat kartun, ya, lewat sesuatu yang buruk, itu kekerasan. Kekerasan itu ada verbal, ya, ada kekerasan yang langsung, ya, dengan gambar tertentu, tindakan tertentu, itu kekerasan, bukan hanya fisik. Ya, bagi umat Islam, menghina Rasulullah, menampilkan dengan tampilan yang buruk, gambarkan, itu kekerasan yang sangat melukai. Ya, karena itu tidak ada kebebasan mutlak, semua diikat. Tapi yang paling dahsyat adalah ketika satu pelaku melakukan perbuatan buruk, kemudian digeneralisir. Semua orang Islam punya masalah. Islam sedang krisis. Ya, mungkin jadi Anda yang krisis, cuma Anda bawa orang-orang Islam. Ya, nah ini yang jadi persoalan. Jadi kalau pecinya itu nggak masuk ke kepala, jangan pernah disoal kepala, jangan potong kepalanya. Pecinya yang diperbaiki. Ya, saya beri gambaran gini. Ini dalam konteks kita memberikan argumentasi, ya, berpikir yang benar gitu. Jadi kalau ada satu itu salah, jangan semua generalisir. Maka jadi sesuatu cara berpikir yang keliru. Anda bisa kebayang nggak begini? Ada kampus di Indonesia, kita ambil satu kampus besar misalnya X. Ya, ada oknum di dalamnya korupsi. Apa Anda katakan semua anak kampus itu koruptor? Ya, saya ambil contoh yang lain. Ada satu orang Prancis warga negara dulu, dan tidak semua orang Prancis seperti ini. Ini yang membedakan kita dengan penyakit Macronisme tadi. Ada seorang Prancis, dia memenggal 305 masa depan anak kecil.
ya seorang pedofil, ya dia berbuat sesuatu yang buruk, berbuat pedofil ya kepada 305 anak Indonesia. Anda bayangkan. Tapi indahnya orang Indonesia, dahsyatnya kebesaran berpikir, ya masyarakat Muslim terbesar di dunia, Indonesia. Tidak pernah satupun orang Islam Indonesia mengatakan semua orang Prancis pedofil. Tidak. Hanya mengatakan ini oknum. Silahkan tindak dengan hukum yang berlaku. Padahal dia telah memenggal 305 masa depan anak-anak itu untuk dewasanya. Tapi inilah cara berpikir kita, tidak pernah mengeneralisir sesuatu sehingga menjadi sesuatu yang luas. Ini cara berpikir kita ya, sehingga kita koreksi dan kita doakan menjadi baik. Tidak harus kemudian kita arahkan pada sesuatu yang kontraproduktif juga, tidak. Bagi teman-temanku sekalian, saudara-saudariku yang dari Paris, dari Prancis, sekitaran yang ada di Indonesia, Anda semua diterima dengan baik. Insya Allah kita jadi teman yang baik, ya, bersahabat dengan baik. Tidak ada hal yang menghambat kita untuk berbuat buruk dalam kehidupan. Saya pun pernah ke Paris dan alhamdulillah kita bisa berbaur dalam kebaikan. Saya yakin kita semua baik, hanya kesalahan berpikir itu kita luruskan. Mudah-mudahan apa yang sampai dari Presiden Macron pun ini boleh jadi hanya kesalahan berpikir. Tapi kalau penyakit itu yang berbahaya. Makanya itu yang saya sebut dengan makronisme. Kalau itu jadi penyakit, ya, jadi sesuatu paham yang mesti kita perbaiki sehingga tidak menimbulkan kekerasan baru yang muncul di lingkungan masyarakat.